Selamat pagi para saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi kembali bersama saya dalam permenungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita awali permenungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berterima kasih karena kami sangat mencintai-Mu dan kami merasa sangat dekat dengan-Mu melalui sabda yang menjadi santapan rohani bagi kami setiap hari. Tuhan Juru Selamat kami, Engkau adalah Tuhan kami dan penolong kami. Tunjukkan diri-Mu berulang kali di hati kami sebagai Juru Selamat yang kuat membantu kami bahkan di masa-masa sulit. Amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Tobias yang kita dengar dan renungkan pada hari ini semakin terkenal dengan bantuan malaikat agung Rafael, karena dia memulihkan penglihatan ayahnya. Saya ingin menekankan sesuatu yang tampaknya mendasar bagi kita, yaitu ungkapan terima kasih yang diberikan Tobit, yaitu ayah Tobias, kepada Tuhan atas fakta ganda kembalinya putranya setelah perjalanan berbahaya dan pemulihan penglihatannya. Dia tidak ragu untuk meninggalkan rumahnya dan menyatakan bahwa Tuhan telah bekerja untuknya. Dia mengucap syukur tanpa henti dan membuat semua orang berbagi kegembiraannya. Dia mengakui dan menyatakan bahwa Tuhan telah bermurah hati kepadanya dan keluarganya. Menarik sekali membaca bagian ini. Dan kita, apakah kita bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita berterima kasih kepada orang lain ketika mereka membantu kita? Sayangnya, kita memiliki ingatan yang sangat pendek ketika harus mengingat kebaikan yang mereka lakukan kepada kita. Ada banyak kesempatan ketika kita lupa berterima kasih kepada mereka yang mencintai kita dengan baik dan membantu kita. Sepertinya kita merasa malu akan kelemahan kita pada saat tertentu dan harus berpaling kepada Tuhan untuk keluar dari langkah yang buruk. Dan tidak ada yang lebih indah dari rasa syukur. Mari kita ingat perikop Injil, yaitu Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19, di mana Yesus menyembuhkan 10 orang penderita kusta dan hanya satu yang kembali untuk berterima kasih dan memuliakan Tuhan. Mari kita menjadi seperti ayah Tobias, seperti penderita kusta yang disembuhkan itu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan setiap hari untuk fajar baru, untuk hal-hal yang Dia berikan kepada kita,
untuk cintanya yang tak terbatas kepada kita, untuk begitu banyak hal baik yang terjadi pada kita. Hari ini kita diajak untuk memahami pesan Injil dengan baik. Dari berbagai nubuatan tentang Mesias, orang Yahudi mengetahui bahwa Mesias akan berasal dari garis keturunan Daud. Tetapi gagasan yang mereka miliki bersifat duniawi. Mereka memikirkan tentang seorang pemimpin politik, tentang seorang raja. Itulah sebabnya Yesus mengajukan pertanyaan ini kepada mereka. Bagaimana dia bisa menjadi satu-satunya anak Daud jika Raja Daud sendiri yang diilhami oleh Roh Kudus memanggilnya Tuhan? Bagi orang Yahudi, Tuhan hanyalah Tuhan. Dalam perikop ini Yesus menyinggung sifat ganda ilahi dan manusianya, dan dia mengatakan kepada mereka bahwa Mesias bukan hanya seorang pemimpin. Mesias adalah anak Allah yang datang untuk menyelamatkan umat manusia di luar umat Israel. Dialah yang datang untuk mengalahkan maut, membuka gerbang surga, menyelamatkan jiwa kita, mengubah dunia dan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Mazmur 110 dikatakan bahwa siapa yang Raja Daud sendiri akui sebagai putranya dan pada saat yang sama memanggilnya Tuhan, dia adalah Mesias yang akan datang, keturunannya dan sekaligus anak Allah. Para ahli Taurat dan orang Farisi sangat memahami perkataan Yesus. Itulah sebabnya mereka bertekad untuk menyingkirkannya dan mengambil nyawanya. Bagi mereka, itu adalah penghujatan bahwa seseorang berani menyatakan dirinya sebagai putra yang maha tinggi. Kristus tidak pernah menyembunyikan sifatnya, identitas aslinya, dan semua yang dia katakan, semua yang dicatat oleh nubuatan kuno, digenapi pada pagi hari kebangkitan. Pengkhianatan, penganiayaan, siksaan, kematian tidak ada gunanya. Yesus menyatakan dirinya dalam semua kemuliaannya, dan bersama dia kita semua diselamatkan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umatmu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.